kau tahu betapa besar merindunya jiwaku. Dan bila mentari esok kan bersinar lagi, ku ingin candamu warnai hatiku. Dan bila esok kau tiada hadir temaniku, tak terbayangkan setengah mati kehilanganmu. Lintas Makassar Siang 94,4 FM Kanal Inspirasi Pro 1 RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Kami hadirkan kembali pengarus utama gender di edisi hari ini, hari Selasa 12 Juli 2022. Saya Melani Ahmad dan kita akan bersama dengan Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar untuk topik kita fenomena kekerasan terhadap anak dan perempuan. Sudah ada Pak Muslimin Hasbullah. Assalamualaikum, selamat siang Pak Mus. Waalaikumsalam, selamat siang Bu. Baik. Nah, ini sudah yang kesekian kalinya nih Pak ya di Pro 1 dari Makassar. Tapi kita akan update terus bagaimana perlindungan terhadap perempuan dan juga anak di Kota Makassar. Kali ini kita akan ngobrol tentang fenomena kekerasan terhadap anak dan perempuan. Nah, buat yang menyaksikan kami atau mendengarkan siaran ini, boleh juga berpartisipasi sebentar melalui line telepon di 0821 33 9440 atau bisa juga langsung komentar di kolom komentar fanpage Facebook kami di Pro 1 RRI Makassar. Pak Mus, untuk tahun 2022 ini kita sudah hampir melewati semester pertama ya. Nah, bagaimana kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan yang terdata atau mungkin sempat ditangani oleh P3A Kota Makassar? Iya, tentang fenomena kekerasan yang menimpa anak dan perempuan di Kota Makassar, trennya kami perlu sampaikan ke publik bahwa tren kekerasan di Kota Makassar ini hampir masih sama dengan tren kasus yang terjadi di tahun 2021. Itu, di mana kita melihat bahwa fenomena pergerakan angka kekerasan itu cukup drastis dari tahun 2020 kita masuk di 2021. Kita berharap sebenarnya kemarin dengan segala upaya kita dengan berbagai macam intervensi program yang digagas oleh pemerintah kota dengan visi Pak Wali Jagai Anak Tak, kita berharapnya ini bisa kita tekan di angka di 2022. Tapi ternyata fenomena itu masih berjalan ya, masih cukup tinggi. Ada beberapa hal saya kira yang perlu kita diskusikan bersama, perlu publik juga perlu kita masuk 2021 sampai 2022 ternyata itu justru yang tinggi itu anak dan tidak main-main, angkanya itu hampir naik 100%. Gitu. Berapa angka kasusnya di? Kalau di 2021 itu angkanya untuk anak itu menembus sampai 60% malah. Itu ada sekitar 800-an lebih, hampir 900 kasus yang tertangani di Kota Makassar dan itu terrekord masuk di dalam sistem informasi pencatatan kasus kekerasan yang dimiliki oleh Kementerian PPA. Artinya ini data ini sudah terpublik keluar, sudah publish keluar. Gitu. Dan yang kami tangani sendiri di kemarin itu sampai 400-an lebih. Itu baru pertengahan 2022 ya? Di 2022 ini itu 2021 yang mendapat pelayanan langsung di UPTD PPA. Di tahun 2022 kita sekarang ini sudah hampir 250 kasus dalam waktu 6 bulan ini ya. Dalam waktu 6 bulan ini.
itu lain yang dilayani oleh lembaga-lembaga layanan lain yang langsung misalnya di rumah sakit, di kepolisian, itu yang tidak sempat kita tangani bersama. Tetapi yang sempat kita tangani bersama itu tadi yang membutuhkan layanan rujukan, pendampingan, itu kita sudah tangani sampai 200-an. Dan lagi-lagi di dalamnya itu masih lebih dominan kasus anak-anak. Iya. Oke. Itu kalau untuk anak-anak kasus apa yang paling ya top 3 deh ya, tiga besar itu itu. dia. Kalau sebelumnya yang mendominasi itu kan kasus kekerasan fisik. Ya. Bentrok fisik di Makassar ini lumayan cukup tinggi kasus kekerasan fisik, baik anak sebagai pelaku, di kami istilahkan itu ABH, anak yang berkonflik dengan hukum, maupun anak sebagai korban. Yang kedua adalah ini yang menjadi perhatian kami dan ini sudah mendapat beberapa atensi juga dari beberapa kementerian lembaga sampai datang di tempat kami, itu kasus kekerasan seksual. Ini sudah hampir berimbang dengan kasus kekerasan fisik. Jadi itu termasuk 3 kasus teratas ya? Dan satu lagi, kalau tadi ABH, terus kekerasan seksual, satu lagi yang cukup menonjol. Ini anak yang berkonflik dengan hukum karena narkoba. Di Makassar ini cukup lumayan anak-anak kita yang terbawa masuk. Itu usia berapa itu Pak? Usia anak itu kan di bawah 18 tahun. 18 tahun. Dan ini rata-rata usia SMP. SMP. Iya. Oke, berarti ini yang 3 besar ya kasus saat ini sedang masuk. Nah, kalau melihat fenomena seperti ini, yang pertama kekerasan fisik itu nomor 1 ya. Kemudian ada kekerasan seksual dan kekerasan karena penggunaan narkotika dan obat-obatan terlarang. Apa yang selanjutnya dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dalam hal ini bidang perlindungan perempuan dan anak ya, untuk setidaknya bisa diharapkan ya kasusnya bisa berkurang seperti itu Pak? Ya. Jadi kami mengupayakan menerjemahkan visi Pak Wali ini dengan Jagai Anakta. Pertama adalah kita harus menciptakan ruang yang baik bagi tumbuh kembang anak. Itu. Harus tercipta ruang yang baik. Di sana harus ada kepedulian kita untuk melakukan pemenuhan terhadap hak-hak anak. Itu. Di mana ada beberapa hak-hak anak ini yang perlu kita pahami bersama. Yang selama ini dianggapnya bahwa urusan anak adalah urusannya dinas sektoral tertentu. Padahal urusan anak ini hampir semua. Karena semua ini berkontribusi terhadap bagaimana menyiapkan tumbuh kembang anak yang sehat. Menciptakan ruang yang baik. Menciptakan ruang. Yang kedua adalah menciptakan ruang pengasuhan. Tuh. Menciptakan pengasuhan yang sehat bagi anak. Nah, ini yang jadi problem. Dari beberapa kasus yang kami tangani, itu lebih 60% diantaranya adalah kan persoalan keluarga. Nah, ini. Sementara ruang pengasuhan ini 100% di keluarga ya, bisa dikatakan keluarga. Seperti itu, lebih banyak di sana. Apalagi terkait dengan pergerakan kasus tadi masuk menjurus kepada kekerasan seksual, itu karena rendahnya literasi. Masyarakat kita masuk di era terbuka seperti sekarang, di era digital. Ini juga dari beberapa kajian-kajian kami yang kami baik model-model diseminasi di kursus apa semua dengan melibatkan banyak elemen masyarakat, kita berdiskusi termasuk dengan kampus, bahwa ini menarik, harus kita kaji bersama, kita pelajari bersama fenomena perubahan yang begitu drastis terjadi di masyarakat dengan masuknya kita di era digital seperti sekarang. Kita masuk di ruang terbuka yang sangat bebas, sementara kita tidak dibarengi dengan literasi digital, terutama bagi orang tua, sehingga apa? Nyaris tak terkontrol itu pola relasi anak-anak kita di dunia maya. Jangankan anak-anaknya, orang tuanya saja belum terliterasi secara digital ya. Anak-anak ini kan lebih cepat beradaptasi dengan kemajuan teknologi, sehingga mereka sudah jauh sekali berpetualang di dunia maya. Sementara orang tuanya masih di belakang. Iya, masih di belakang. Bagaimana mau mengontrol itu? Jadi jadi problem. Itu.
sampai kepada kekerasan seksual, sampai kepada kekerasan fisik. Dan ini sekarang, ini menarik ya. Pelaku kekerasan itu, kami sudah sering katakan ke publik bahwa nyaris sekarang tidak ada tempat yang aman dan nyaman bagi anak kalau tidak ada kepedulian kita semua. Kenapa kami katakan begini? Di tempat-tempat kekerasan seksual bagi anak ini, itu nyaris tidak mengenal tempat yang nyaman, yang aman. Kenapa? Ranking pertama tempat kejadian itu justru ada di lingkup rumah tangga. Yang seharusnya aman ya. Yang harusnya itu tempat yang aman dan nyaman bagi anak untuk tumbuh kembang anak, tapi justru di sana terjadi kekerasan. Di mana lagi? Di lembaga-lembaga pendidikan yang seharusnya menjadi benteng moral, di sana dibina anak-anak, tapi justru di sana juga kasus banyak. Kita saksikan sekarang di pesantren, di tempat mengaji, di sekolah, sampai di kampus. Anak-anak yang sudah dewasa ini, perempuan-perempuan yang sudah dewasa saja masih dilecehkan. Bagaimana anak? Makanya harus terbangun perspektif yang sama tentang bagaimana model perlindungan kita terhadap anak. Yang digagas oleh Pak Wali dengan termasuk dengan kementerian adalah ini harus ada keterlibatan bersama. Model perlindungan partisipatif dari masyarakat. Kalau ditarik benang merahnya tadi ya, itu dari kurangnya literasi, kemudian juga akhirnya berdampak pada tidak terciptanya lingkungan yang aman atau ramah terhadap anak. Nah, untuk menghidupkan literasi bahwa anak itu punya apa tadi disebutkan hak anak ya. Ini kita ambil hak anak saja nih. Apakah menurut Pak Muslimin sendiri masyarakat kita sudah cukup paham? Saya kalau tidak salah ada sekitar berapa? 14 hak anak gitu ya, kalau nggak salah. Bisa dikelompokkan 10 kelompok besar hak anak ya. Tapi di faktanya, jangankan di tingkat masyarakat, gitu. Yang teredukasi, kelompok masyarakat teredukasi tidak paham semua tentang perspektif hak anak. Gitu. Ini mereka tidak paham, masyarakat tidak paham karena memang kita kurang, apalagi misalnya RRI ya, kurang mensosialisasikan poin-poin 10 poin tadi, atau masyarakat kita memang yang abai gitu, sudah tahu tapi abai gitu. Jadi gini, kita lambat mengarus utamakan isu anak. Oh ya, ini pengarusutamakan gender ya, tapi untuk mengarusutamakan isu anak belum ya. Hak anak, gender, hak anak. Sekarang ini kan baru orang ramai berbincang tentang ternyata kita harus peduli semua, karena ternyata tempat kita yang kita anggap selama ini aman bagi anak, justru di sana terjadi pelecehan bagi anak. Ya toh, guru-guru, ustaz, ini tidak pandang bulu kasus kekerasan. Tadi terakhir saya baca ini, ya ada malah, bayangkan kalau petinggi di Mabes Polri saja istrinya boleh dilecehkan oleh ajudannya sendiri. Kita baru-baru saya baca tadi ini ada polisi meninggal baku tembak hanya gara-gara ingin melakukan pelecehan. Begitu bahayanya sekarang, ini arus informasi yang begitu bisa mempengaruhi cara kita berpikir dan bertindak. Nah, kalau tidak ada benteng moral yang baik, ini kita akan terjerumus. Makanya selalu kita tekankan bahwa harus kita jagai bersama. Ini filosofinya Pak Wali ini, jagai anak tak, itu mengandung filosofi yang mendalam bahwa semua kita harus peduli. Ini kalau dilihat-lihat ini Pak Musya, kurang apa nih Dinas P3A Kota Makassar ataupun juga provinsi ya? Karena di Dinas P3A itu ada kemarin itu Puspaga ya? Iya, ada Puspaga. Kemudian ada untuk anak-anak itu ada forum anak, kemudian ada banyak ya kegiatan-kegiatan yang melibatkan anak dan perempuan. Tapi tetap saja seperti yang Pak Muslimin tadi sampaikan di awal, bahwa kasusnya ini tetap bisa dikatakan trennya justru meningkat ya. Nah, ini apakah fenomena ini terjadi karena masyarakat sudah paham atau memang kayak gunung es ya, tersembunyi, sementara kita lihatnya di luar cuma sekian, misalnya sekarang ini 220 kasus per 6 bulan. Tiba-tiba nanti akhir tahun bisa melonjak sampai sekian. Kalau yang kemarin kan hampir 900 kasus ya 2021. Nah, ini apakah memang kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan ini termasuk fenomena gunung es, Pak? Iya, saya kira itu fenomena gunung es. Karena itu tadi faktanya bahwa di atas 80%
itu kejadian itu ada di dalam lingkup rumah tangga kalau kasus kekerasan seksual. Makanya ini penuh karena kalau dia ada dalam keluarga dengan budaya kita, maka orang kan malu, dianggap aib ini kalau dipublikasikan, kalau Makanya dilaporkan. ditutupin ya. Makanya ditutupin. Di lingkungan pendidikan yang mengusung band temporal misalnya di pesantren, di tempat mengaji, di sanggar, itu juga banyak kekerasan. Bagaimana caranya untuk menyadarkan mereka yang sudah mengalami kekerasan seksual itu untuk bisa kalau melaporkan diri mungkin terlalu ekstrim ya, setidaknya gimana menyampaikan atau gimana agar mereka tidak agar kekerasan seksual itu tidak berlanjut terus kepada orang yang lain, anak-anak yang lain misalnya. Jadi gini, sekarang kita sudah bersinergi bersama mengaktifkan kembali ini, forum anak harus bergerak. Ternyata itu cukup efektif. Anak sebagai pelopor dan pelapor. Karena ada beberapa kasus kekerasan seksual ini justru terbuka karena curhat sesama anak. Itu. Di beberapa kasus ini justru menyampaikannya bukan ke orang tua. Iya. Kami perlu sampaikan bahwa sekarang ini kami lagi menangani kasus pelecehan seksual terhadap anak itu yang dilakukan oleh orang tuanya. Ada orang tua tiri, ada guru mengaji, dan ini semua masih ditahan. Ini masih berproses. Kami masih berikan pendampingan. Itu ada. Dan di mana terbukanya nih? Anak-anak ini justru berani ngomongnya ke sesama temannya. Makanya kami menyasar sekarang, kami push terus forum anak ini. Dinas memfasilitasi bagaimana mengkampanyekan ini keberanian anak untuk berbicara. Oke, Pak Mus, bisa digambarkan mungkin yang dilakukan oleh Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak ini untuk menciptakan anak-anak yang jadi pelopor dan juga pelapor ini. Nah sekarang ini lagi marak. Ini kami sekarang targetnya Pak Wali ini semua kelurahannya harus ada aktif forum anak, harus ada shelter warga, harus ada PATBM di dalamnya. PATBM itu? PATBM itu perlindungan terpadu, perlindungan anak berbasis masyarakat. Dan perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat. Kelompok-kelompok ini tadi, ini yang bersatu masuk di dalam shelter warga. Jadi kita harus utamakan anak mulai dilibatkan. Karena anaklah yang lebih paham ini hidupnya, lingkungannya. Karena tadi itu pergaulannya anak sudah semakin jauh di era digital, orang tuh tidak paham sejauh mana anak-anaknya mengakses sumber informasi yang ada di dunia digital. Makanya anak-anak dilibatkan. PATBM Perlindungan Anak Terpadu berbasis masyarakat ya. Itu ada di bawah shelter warga. Ya, itu komponen shelter warga. Saya ingat-ingat pekan lalu kayaknya ya ada wawancara dengan ibu siapa tadi yang tentang shelter warga. Kalau nggak salah di daerah Antang itu ya. Terus beliau menyampaikan bahwa shelter warga itu sekarang berada di kelurahan ya. Jadi berbasis kelurahan. Tapi kan satu kelurahan itu membawahi beberapa RT ya. Betul. Banyak sekali RT di bawah RW dulu baru kemudian RT. Nah, ini dia mengharapkan bahwa shelter warga ini nantinya bisa berbasis RT atau berbasis RW yang lingkungannya lebih sempit lagi, lebih kecil lagi skopnya. Nah, apakah dengan adanya PATBM di shelter warga yang ada di satu kelurahan, itu menurut Pak Muslimin ini sudah cukup efektif untuk menciptakan anak-anak kader-kader pelopor dan pelapor tadi dalam forum anak? Sebenarnya kalau itu aktif semua, paling tidak untuk sementara di level kelurahan itu kami anggap itu sudah bisa efektif untuk segera ya. Karena tantangan ini kan sekarang makin berat. Jadi untuk situasi saat ini di level kelurahan saya kira masih bisa. Kalau itu kita bisa sinergikan program-program, dan ingat sekali lagi isu anak itu bukan isu sektoral tertentu. Jadi harus ada pelibatan semua di dalam pemenuhan hak-hak anak itu tadi dan perlindungan. Yang sudah aktif forum anaknya ini shelter warga di daerah mana saja nih Pak Mus? Sekarang ini yang aktif itu ada 40-an shelter warga, dan kami akan membentuk lagi di tahun ini, kalau tidak salah itu ada 40-an lagi target
Dan kita berharap 2 tahun ke depan itu sudah aktif semua kelurahan, 153 kelurahan yang ada di Kota Makassar. 153 kelurahan di Kota Makassar. Sekarang baru aktif 40-an, baru akan terbentuk 40 lagi ya. Ini sementara jalan sekarang. Hari ini, kemarin ini jalan terus. Berarti diharapkan nanti per akhir tahun 2022 sudah ada 80-an shelter warga ya. Iya. Insya Allah tahun depannya lagi sisanya sekitar 70 lebih ya, 73 atau 75 lebih ya, yang bisa dibuat lagi shelter warga, yang masing-masing ada PATBM-nya atau perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat. Ya, di dalamnya juga ada forum anak. Ada forum anak. Nah, untuk forum anak sendiri nih Pak Muslimin, mungkin bisa digambarkan seperti apa kegiatan-kegiatannya dan apa saja yang bisa membuat anak-anak tertarik untuk bergabung di forum anak, atau anak-anak seperti apa nih yang biasanya bergabung atau berkumpul di forum anak. Kita akan nanti simak jawabannya Pak Mus setelah yang satu ini. Cinta yang tulus selamanya ada di hati, takkan terganti. Demi Tuhan kau ku jaga, tak mampu membalas semua yang telah kau beri. Ini diriku, ampuni semua dustaku. Kau ajarin aku hidup dan cinta. Kini ku berharap kau bahagia. Oh sayang, maaf ku tak jadi yang kau minta. Jalan hidup kita memang tak selalu sama. Oh sayang, maaf ku telah buat kau kecewa. Tangis air matamu penyesalanku. Oh sayang, maaf ku tak jadi yang kau minta. Jalan hidup kita memang tak selalu sama. Oh sayang, maaf ku telah buat kau kecewa. Tangis air matamu penyesalanku. Oh sayang, maaf ku tak jadi yang kau minta. Jalan hidup kita memang tak selalu sama. Bira, berapa kali harus mama bilang jangan main gelas? Iya, maaf, Mak. Dira, mobil papa jadi lecet ini kan? Kamu memang nakal ya. Maaf, Pak Dira nggak sengaja. Membentak anak terkesan lumrah dan kelihatan sepele, tetapi dampak negatif yang ditimbulkan bukan main-main. Selamatkan mental mereka dengan lebih bersabar. Teman-teman bahagia sekali pulang sekolah. Beda halnya denganku. Kamu yang gak becus mengurus rumah tangga. Aku selalu takut pulang ke rumah. Takut ketika melihat orang tuaku selalu bertengkar. Ayah selalu marah dan memukul ibu. Aku juga sering dibentaknya. Aku berharap
aku tidak pulang ke rumah. Stop kekerasan terhadap perempuan dan anak. Kanal Inspirasi. Baik pendengar, masih di Pengaruh Utamaan Gender bersama dengan Kepala UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Makassar, Pak Muslimin Hasbullah, dengan topik pembicaraan kita tentang fenomena kekerasan terhadap anak dan perempuan. Terima kasih untuk akun Suhaiba yang sedang menonton, Ati Pangkep, juga Pak akun Andi Samsul Alam Arif ya, yang sudah bersama kami melalui tayangan langsung di fanpage Facebook Pro 1 RRI Makassar. Baik, Pak Mus, tadi kita berhenti pada bagaimana respon anak-anak terhadap forum anak di shelter warga ya. Kemudian juga antusiasme mereka seperti apa, dan anak-anak seperti apa nih yang berkumpul atau terkumpul di forum anak tadi. Silakan Pak. Ya, jadi forum anak ini itu unsur yang ada dalamnya adalah prinsipnya kita ini semua anak. Oke. Gitu. Dari tapi anak dan untuk anak. Jadi ada ya? perlakuan lagi, ada afirmasinya adalah sebisa mungkin ada perwakilan kelompok-kelompok anak minoritas. Karena kita tahu bahwa atau kelompok marginal. Makanya di pengurusan forum anak di tingkat kota itu ada beberapa perwakilan, misalnya dari kelompok masyarakat pemulung ada, kelompok masyarakat di sekitar pinggiran kota seperti di pelabuhan Paotre apa semua, yang ada beberapa yang putus sekolah itu juga masuk kita libatkan. Karena kita perlu didengarkan suaranya, perlu ditahu bagaimana tantangan mereka hidup di lingkungan yang marginal itu tadi. Nah ini, jadi itu forum anak sebisa mungkin semua mengakomodir gitu. Karena prinsipnya adalah non diskriminasi, itu prinsip non utama. Diskriminasi ya. Non diskriminasi. Okay. Nah, Pak Mus, ini kalau dilihat anak-anak yang mohon maaf ya, dikelompok-kelompokkan seperti itu, apakah tidak justru membuat mereka minder mungkin dengan forum anak yang lain yang ya bisa dikatakan berbeda kondisi dengan mereka? Iya, justru di sana terjadi pertukaran informasi yang bagus. Yang biasanya anak-anak itu minder dari kelompok-kelompok minoritas itu, tapi kalau justru berbaur sesama anak, itu kan anak lebih cepat cair mengalir karena dunianya mereka itu lebih mudah beradaptasi. Belum memperhatikan tentang berapa nilai-nilai yang ada di sekitar badannya. Beda dengan kalau orang dewasa. Baru lihat pakaiannya aja sudah menaksir ini merek apa. Anak-anak kita belum sampai ke sana. Makanya kita sebisa mungkin anak-anak kita dibiasakan untuk berbaur. Gitu. Nah, ini juga pendekatannya supaya mengurangi konflik. Ini kan banyak anak-anak berkonflik itu karena tidak saling memahami. Nah, ini juga mungkin salah satu faktor kenapa angka kekerasan terhadap anak. Dari dulu lingkungan yang begitu terbuka, kita masuk di lingkungan yang tertutup. Pada saat masuk pandemik, semua serba dibatasi, interaksi dibatasi, ketemunya ini sehingga tidak saling kenal. Masuk di 2021, di 2022 mulai terbuka. Akhirnya anak-anak tidak saling mengenal. Tidak ada interaksi, tidak ada kedekatan emosi. Gitu. Makanya kita menciptakan ruang ini supaya ini, karena haknya anak adalah bermain. Gitu. Ini itu salah satu dari 10 hak anak ya? Itu hak dasar pertama itu. Untuk bermain ya? Haknya anak itu adalah bermain. Nah inilah yang banyak tidak dipahami oleh orang tua. Ya, karena orang tua sukanya suruh belajar ya. Kenapa melakukan kekerasan? Iya. Anaknya disuruh mandi, anak-anaknya main-main, justru dikerasi. Karena tidak memahami bahwa anak kita mau makan, mau mandi, mau apa, kalau dia main, ya memang dunianya anak memang anak-anak ya. Dan itu haknya anak. Dan hak anak yang bermain itu, walaupun orang tua tahu ya bahwa ini anak memang dunianya bermain, kadang-kadang kalau sudah tiba waktu makan, cara menggeser ketika sudah sedang bermain ke kegiatan makan, itu pergeserannya cukup drastis biasanya dengan kekerasan verbal. Iya, kan itu tadi, tidak mendalami dunianya anak, tidak memahami. Kurang literasi juga mungkin Pak. Nah itu literasi, makanya
kita sekarang aktifkan kembali, walaupun sudah lama terbentuk ini, tapi kita masifkan pergerakannya. Namanya Puspaga, Pusat Pembelajaran Keluarga. Kenapa? Karena dari yang kasus kekerasan yang masuk yang kami tangani, semua bermasalah di keluarga. Termasuk yang saat ini sedang dihandle ya? Iya. Ada yang overprotective. Ini perlu kami sampaikan juga kepada masyarakat bahwa jangan juga terlalu keras memproteksi anak. Kami itu gimana kasusnya itu, gini, Pak? Kami tangani kasus. Iya. Ini anak ini tidak ada ruang yang tak lepas dari kontrol orang tua. Diantar ke sekolah, dijemput. Ditungguin tidak? Tidak ditungguin, tapi ini tidak ada tempat, tidak ada orang lain yang terlibat di dalam pengantaran dan penjemputan. Kalau bukan orang tua, kalau bukan ayah mama. Tapi apa yang terjadi di anaknya? Ini semua dikontrol di rumah, tiap saat ditanya. Tapi apa yang terjadi? Ini anak justru pergaulannya itu sudah jauh sekali di dunia maya. Ada istilah sekarang namanya grooming. Para predator seksual itu melakukan pendekatan yang sangat halus terhadap anak-anak. Sengaja mencari anak-anak karena anak-anak adalah kelompok yang rentan, gampang sekali terpengaruh. Betul. Jadi dia membuat kepercayaan, dia membangun relasi sampai dia dianggap orang yang bisa dipercaya. Makanya orang tua itu tadi, literasi orang tua harus pahami sejauh mana anak-anak kita yang berinteraksi di media sosial. Tapi kan agak susah juga nih Pak Mus, kalau misalnya kita tidak kontrol seperti itu, nanti akhirnya kita tidak tahu bahwa anak ini sedang bergaul dengan siapa, atau seperti apa sebaiknya kontrol yang dilakukan agar tidak terlalu overprotective tadi. Nah itu tadi, pahami bahwa dunianya anak kita dunia anak berinteraksi. Dia harus Jadi berinteraksi dengan saja. teman-temannya, punya teman. Ini kan orang dibatasi sekali. Semua temannya di-provide, jangan kau berteman sama ini. Jangan kau berteman sama ini. Tidak bisa dipungkiri, ada beberapa orang tua yang hanya melihat anaknya hanya mau bergaul sesama orang kaya. Akhirnya apa? Anak kita tidak punya sensitivitas melihat realitas lain. Ada anak-anak kita yang orang tuanya itu tidak dibiarkan bergaul terlalu jauh kepada ini. Akhirnya anak kita penasaran. Oh ada dunia lain seperti itu di sana. Oh ada dunia seperti itu di sana. Dan dia temukan di mana? Dia temukannya di dunia maya. Gitu. Akhirnya anak semakin penasaran. Dia telusuri masuk. Akhirnya apa? Dia rasakan justru di sana dia membangun komunikasi yang lebih nyaman, lebih terbuka dibanding dengan orang tua. Karena justru di orang tua bukannya dianggap itu teman untuk berbagi. Jadi orang tua ini harus memahami. Agak sulit juga ya ternyata. Maksudnya kan maksud orang tua itu baik untuk memproteksi anak, tapi justru membuat anak penasaran dan mencari jawaban dari rasa penasarannya itu sendiri. Iya, makanya orang tua harus memahami. Memahami ini fase-fase perkembangan anak. Kapan anak memahami di mana fase perkembangannya itu dia membutuhkan pengakuan dari teman-temannya. Nah kalau dia dalam lingkup keluarga saja kan tidak mendapatkan itu. Dia justru mendapatkan di sesama temannya. Bagaimana cara kita mengontrol itu Pak Mus agar anak kita tidak ketika bergaul pergaulannya tidak memberikan dampak negatif ke dia, sementara kita juga tidak overprotective ke anak ini. Ya, pertama itu tadi harus pahami dulu haknya ini anak. Kembali lagi memahami. Ya. Nggak bisa langsung secara teknis saja diajari begini enggak. Karena perlakuan terhadap anak itu berbeda tergantung individunya. Tergantung individu, tergantung kematangan anak. Karena usia anak juga enggak bisa dipatok sekarang. Mungkin perspektif kita dulu kalau usianya anak itu sudah begini, perlakuan kita seperti ini. Anak kita sekarang udah berbeda. Ada yang anak SD tapi mengakses dunia teknologi informasi itu sudah jauh sekali. Ya, sebuah kenyataan. Kami temukan ada anak SD, ini sudah kecanduan pornografi. Dan dia sudah jadi pelaku. Gitu. Ada anak-anak yang masih SMP, belum sampai ke sana. Karena dia larut masuk di dalam dunia permainan umum. Jadi ini perlakuan, makanya orang tua harus bijak. Makanya tadi di awal pertama saya bilang, literasi orang tua saat ini harus memang ditingkatkan. Semua kita harus terlibat. Makanya kami sekarang tidak ada jalan lain. Ini Puspaga harus mengintervensi keluarga.
Dinas-dinas lain harus semua sama-sama kita mengintervensi keluarga. Bagaimana membangun ketahanan keluarga ini? Bagaimana membangun komunikasi? Nah sekarang tantangannya adalah itu tadi. Ini harus informasi semakin cepat. Sumber-sumber informasi, sumber-sumber interaksi, media sosial semakin berkembang. Ditutup satu muncul lagi yang lebih privat satu dan lebih nyaman satu. Iya. Sekarang kalau dulu kan hanya beberapa saja media sosial. Betul. Yang kami curigai sebagai tempat eksploitasi anak. Sekarang sudah banyak sekali aplikasi itu ya. Sudah banyak sekali. Dan tidak menutup kemungkinan kita sekarang baru mau beradaptasi dengan model kemajuan teknologi yang dimasuki anak-anak ini masuk lagi yang baru. Makanya harus tidak ada jalan lain. Orang tua sekarang ini harus lebih smart, harus lebih bijak, harus lebih terliterasi di dalam dunia pembinaan anak sekarang. Oke. Berarti kalau ingin mendapat jawaban terhadap itu semua, nggak usah jauh-jauh ke Puspaga. Ini Puspaga di level apa nih Pak? Kelurahan, kecamatan? Puspaga kita sekarang di Kota Makassar Kota, ada. Jadi ya? Puspaga itu ada programnya, konseling keluarga. Jadi kalau ada misalnya kayak itu tadi, misalnya anak kita yang kecanduan pornografi, di layanan Puspaga ada konselingnya. Misalnya antar ini ya, sudah terjadi harmonisasi, itu bisa. Atau ada anak kita yang mau berkeluarga, membina rumah tangga baru, bisa. Atau ada yang mungkin sekedar curhat tentang perlakuan ketidakharmonisan di dalam keluarga, itu bisa juga dikonseling di Puspaga. Oke, jadi bisa. Ini konselingnya by phone atau melalui medsos atau gimana Pak? Konselornya tiap saat, kalau tidak salah 3 hari di dalam sepekan, itu psikolognya ada hadir. Dan kalau sudah level berat, kami ada di UPTD PPA sampai kepada psikiater kami siapkan di UPTD PPA. Dan selama ini yang dihandle di Puspaga, apakah ada yang sampai menggunakan jasa psikiater atau gimana Pak? Belum sampai. Kalau psikiaternya ada di kami, di UPTD PPA. Tetapi kami kerjasama aja dengan Puspaga. Kasus-kasus yang kami tangani itu juga kita kerjasamakan dengan Puspaga. Misalnya kasus-kasus anak yang ingin mendapatkan rekomendasi nikah. Ini harus tidak ada jalan lain, harus dinikahkan. Karena ada kecelakaan misalnya. Itu juga harus dikeluarkan rekomendasinya dari UPTD PPA, baru Pengadilan Agama menerbitkan kompensasi. Yang menilai bahwa anak ini walaupun dia sudah dalam keadaan hamil misalnya ya, harus menikah, itu yang mengeluarkan rekomendasi bahwa dia bisa menikah itu apakah psikiater atau memang ada staf khusus di kami itu kami sekarang melakukan pendekatan paling tidak 3 aspek yang perlu kita asesmen tentang kesiapan kematangan di dalam berkeluarga atau kursus singkat tentang bagaimana membangun rumah tangga, itu kita giring ke Puspaga. Hasilnya masuk, terus kami juga asesmen lagi tentang kematangan anak dari aspek pendidikan dan lingkungan sosial. Itu juga pendamping kami melakukan itu. Bagaimana kalau anak ini berkeluarga, bagaimana aspek pendidikannya ditempuh seperti apa supaya ini, karena tidak bisa. Kalau ini tidak tertangani, ini akan melahirkan lagi generasi seperti yang sama. Gitu. Anak mengasuh anak, orang tua yang tidak terliterasi akan melahirkan lagi model kekerasan baru lagi. Itu. Nah kita ini yang kita mau kita mau kikis dari sekarang. Kikis Pak ya, bukan mau putuskan gitu ya, karena kalau kikis kan bisa sedikit-sedikit nih ya. Sedikit. Ini agak drastis sekali ketemu langsung potong, ini nggak bisa ini. Kemampuan kita itu dengan tantangan yang ada itu nggak sebanding. Oke. Kayak tugas berat ini Pak ya. Berat memang. Oke. Pak Mus, kalau melihat respon masyarakat terhadap keberadaan Puspaga, kalau tadi kan anak-anak ya. Kalau dilihat kan memang ada terbentuk kelompok untuk forum anak untuk yang forum anak marginal, forum anak di daerah pinggiran dan seterusnya. Tapi kalau untuk Puspaga sendiri, apakah masyarakat Kota Makassar sudah banyak yang mengakses ini, sudah banyak memanfaatkan? Iya, ini sudah mulai. Terutama rujukan dari kami dari UPTD PPA. Ya. Tentang karena misalnya kasus-kasus tentang ketidakharmonisan keluarga, kasus KDRT yang ringan. Itu kami juga libatkan Puspaga untuk mengintervensi. Jadi masing-masing dilakukan mediasi, terus dilakukan pembinaan. Puspaga lah yang memberikan
semacam siraman rohani gitu ya. Terus memberikan perspektif yang baru bahwa membina rumah tangga itu begini, terutama di aspek itu tadi, bagaimana memahami anak. Karena konflik banyak juga ini adalah karena faktor anak. Kasus yang di tingkat dewasa itu masuk 4 besar itu adalah kasus hak asuh anak. Ada juga yang bermasalah seperti itu ya, hak asuh anak. Banyak di Makassar ini banyak. Orang ribut hanya gara-gara tentang model pengasuhan anak dan siapa yang mau mengasuh, terutama pasca perceraian. Makanya kami MOU kami dengan Pengadilan Agama selain tentang menekan kasus perkawinan pernikahan anak, yang kedua adalah itu tadi, bagaimana penanganan pasca cerai. Karena 2 aspek yang sering terjadi. Pertama adalah ada penelantaran, tidak diberikan nafkah. Yang kedua adalah ribut tentang hak asuh anak. Oke, ini kalau dilihat ribut hak asuh berarti nanti anaknya lagi nih yang jadi jadi korban anak yang jadi korban psikologis kalau ya. Iya, anak lagi yang jadi korban. Karena disuruh memilih. Iya. Satu sisi di sana bukan diberikan informasi yang bagus, tetapi justru diberikan informasi yang negatif terhadap ini. Padahal ini sama-sama anak, sama-sama orang tuanya. Harusnya anak diberikan informasi yang sehat dan berimbang bahwa keduanya adalah orang tua saya. Tapi fakta yang terjadi kan banyak. Justru ada beberapa fakta malah justru ingin mengaburkan orang tuanya. Dan itu bukan hanya terjadi ini dari dulu, kita ada beberapa kita saksikan. Ada orang yang justru dibutakan silsilanya, tidak dikasih tahu siapa mama aslinya. Itu kan melanggar hak anak semua itu. Makanya klaster pertama di dalam hak anak adalah hak sipil dan kebebasan. Apa itu hak sipilnya? Semua anak harus berhak mendapatkan identitasnya dan negara harus memberikan itu. Ada KTP-nya. Kalau dia masih anak ada kartu anak kalau di Kota Makassar. Ada akte kelahiran. Tapi fakta kita kan mungkin karena perkawinan tidak tercatat secara resmi, melahirkan anak yang tidak terregister oleh negara. Ini kalau ini mendengarkan penuturannya Pak Mus ini saya jadi mikir masalah besar yang ditangani oleh hanya beberapa gelintir orang, Pak ya. Tapi pernah nggak Pak Mus merasa lelah, capek karena biar bagaimana jaga anak tak yang di konsep yang disampaikan oleh Pak Wali itu adalah bukan hanya menjaga anak kita sendiri tapi jaga anak tak yang ada di sekitar kita. Itu melelahkan nggak Pak? Kalau relasi iya. Tetapi karena tantangan itu tadi, kita berpikirnya kami begini. Karena kebetulan di UPTD PPA ini aktivis-aktivis anak yang dulu di dalam konsep P2TP itu masih ada. Bergabung semua. Anak-anak kita, dari beberapa anak-anak kita yang lahir dari kelompok itu tadi, marginal tadi itu ada dari pemulung, ada dari anak-anak pelabuhan yang dulu disekolahkan karena dibina. Sekarang justru jadi pembina. Ada di kami dan semua ini punya perspektif. Sudah ada hasilnya berarti Pak ya? Sudah ada hasilnya, mereka sudah ada yang S2. Sudah ada contoh. Sekarang sudah jadi fasilitator semua. Nah ini yang memberikan kami semangat ya. Karena kalau kita lihat kalau ini tidak diurusi, ini akan melahirkan generasi yang hancur. 10 tahun yang lalu tidak ada yang menghandle mereka, tahun ini belum tentu jadi seperti sekarang. Sama dengan sekarang, kalau kami tidak berbuat ini, 10 tahun kemudian apa yang akan terjadi? 10 tahun kemudian akan hancur generasi. Tidak lama. Kalau kemajuan teknologi seperti sekarang ini tidak lama, hancur generasi kalau ini tidak terputus. Makanya sekarang pemerintah pusat itu ini menambah lagi undang-undang baru lagi tentang TPKS, tindak pidana kekerasan seksual. Itu diperluas. Karena tidak cukup hanya dengan undang-undang perlindungan anak, undang-undang KDRT, undang-undang tentang SPPA, sistem peradilan pidana anak. Padahal ini kan sudah ada beberapa yang mengatur ini tentang perempuan dan anak. Ini ditambah lagi. Di KUHP juga sudah diatur tentang beberapa bentuk-bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak. Tapi itu tidak cukup. Karena spektrum kekerasan yang semakin luas dengan itu tadi, dengan tantangan kemajuan teknologi. Satu sisi tantangannya besar, tapi di sisi lain sudah ada keberhasilan yang dicapai ya dari anak-anak yang berhasil dalam tanda petik terselamatkan beberapa tahun yang lalu. Dan makanya itulah yang membuat kami tetap semangat ya. Soalnya ini sampai harus pulang malam terus gara-gara mengurus ini. Karena layanan kami alhamdulillah termasuk UPTD PPA ini sudah sering dapat kunjungan dari
beberapa daerah yang masuk layanan 24 jam. Jadi kami mengurusi kasus perempuan dan anak itu tak henti. 24 jam itu ada petugasnya terus atau seperti apa model Jadi kami ada namanya teknisnya? tim reaksi cepat. Itu yang standby. Yeah. Karena kami alhamdulillah dapat bantuan mobil layanan, ada motor layanan, sehingga kita standby. Kalau ada kekerasan yang kasus-kasus yang mendesak dan urgen, jadi kita lihat tingkat urgensinya. Makanya kita selalu ingin mengembangkan ini shelter. Karena kalau levelnya masih sedang dan rendah, tolong dimediasi saja di level shelter warga. Tetapi kalau kasusnya berat, harus mendapatkan layanan rujukan segera, maka itu langsung ditindaklanjuti di UPTD PPA. Melalui TRC-nya tadi ya, tim reaksi cepatnya tim reaksi cepatnya. Yang kedua adalah yang membuat kami semangat, yang bisa menghilangkan rasa rela tadi itu adalah alhamdulillah sekarang dukungan dari masyarakat itu sudah mulai dengan banyaknya yang mengakses layanan kami, banyak yang berkonsultasi. Yang kedua, yang ketiga adalah dukungan dari lembaga-lembaga masyarakat sudah banyak, alhamdulillah. Kami sekarang membangun MOU perjanjian kerjasama dengan banyak lembaga, lembaga bantuan hukum, organisasi bantuan hukum hampir semua kita sudah berjejaring. Beberapa kampus-kampus juga sudah mulai. Kami walaupun dari dulu kita sudah ini, tetapi kita sekarang lebih mendorong di sana juga bagian dari layanan perlindungan, menerima juga kasus-kasus aduan karena di beberapa kampus ini kami juga tangani kasus kekerasan seksual. Ada yang rujukan dari kementerian, ini kita tidak tahu, tapi justru dari kementerian di kampus ini ada kekerasan. Itu begitulah sekarang dunia teknologi informasi. Di kementerian itu ada namanya SAPA 129. Kalau kita di Kota Makassar 112. Ya. Nah kalau di kami WA centernya kita yang online juga itu ada yang selalu memberikan. Malah di media sosial kami di Instagram UPTD PPA itu ada formulir aduan online yang kami siapkan. Yang kalau masyarakat tidak berani datang, tidak sempat, itu bisa menggunakan layanan itu. UPTD PPA ya, nama Instagramnya. UPTD PPA Makassar ya. Oke. Baik, ini mudah-mudahan jadi informasi yang bermanfaat. Jadi kalau mau mengadukan adanya kekerasan bisa di 112 untuk Makassar ya. Kalau 129 itu langsung ke kementerian ya. Kementerian. Itu kejauhan Pak ya, sebaiknya kejauhan, ke karena 112 biasanya saja. ya. Padahal misalnya kalau kasus-kasus yang urgen, misalnya kalau pelecehan seksual itu tidak bisa lama. Karena kalau dia lama. Itu termasuk urgen kalau kasus-kasus pelecehan seksual. Kasus pelecehan seksual itu ini tidak banyak dipahami masyarakat. Itu adalah delik biasa. Siapa yang menghalangi? Sebenarnya di undang-undang sudah atur. Yang menghalangi, yang merintangi pelaku kekerasan, sebenarnya itu kena juga. Jadi kalau ada kasus kekerasan seksual menimpa anak di sekitar kita yang menyaksikan, tahu, itu sebenarnya kena juga itu. Paling rendah 5 tahun melapor, itu, ya? kalau tidak melapor. Makanya bagi kami kalau kekerasan seksual sebisa mungkin akses layanan kami secara langsung. 112 ya? Ya, 112 atau langsung datang atau paling tidak mengisi form online sehingga kami lakukan outreaching, penjangkauan langsung ke TKP. Oke. Ini sepertinya peningkatan kasus itu terjadi karena memang sistem informasi teknologi kita sudah cukup bukan cukup ya, sudah sangat canggih. Kemudian juga masyarakat sudah paham dan yang paling penting lagi masyarakat yang paham itu mau melaporkan, jangan paham saja ya. Jadi harus paham dan mau beraksi ya. Harus berani, speak up. Oke, seperti Pak Muslimin saat ini speak up di RRI Makassar dalam pengaruh utama gender. Nanti kita akan update lagi apa saja yang menjadi fokus utama dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak setiap hari Selasa pekan ke-2 dan ke-4 ya. Kita bersama di Pengaruh Utama Gender. Pak Muslimin terima kasih banyak waktunya. Terima kasih banyak. Inspirasinya juga mudah-mudahan masyarakat mau dan bersedia untuk memanfaatkan mengakses tadi layanannya ya 112 atau melalui Instagram di UPTD PPA Makassar. Kita akan jumpa lagi di edisi selanjutnya Pak Mus. Assalamualaikum, selamat siang. Waalaikumsalam. Baik, pendengar, demikian kebersamaan kita dalam Pengaruh Utama Gender di edisi hari ini, hari Selasa 12 Juli 2022. Fenomena kekerasan terhadap anak dan perempuan yang dikabarkan terus meningkat, khususnya pada pertengahan tahun 2022 ini sudah ada 220 kasus yang tercatat yang masuk ke UPTD PPA Kota Makassar. Kita berharap akhir tahun nanti
jangan bertambah banyak ya, tapi berkurang, dan anak-anak yang berhasil diselamatkan dalam tanda petik bisa menjadi anak-anak yang berguna bagi nusa bangsa nantinya. Saya Melani Ahmad, sampai jumpa pada edisi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. FM Pro 1 RRI Makassar. Kanal Inspirasi. Menghirup bau rumputan di tengah pegunungan hijau, batinku tersenyum mesra kepadamu. Di pantai temui ombak